Cerita rakyat Jawa Barat, legenda Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Kisah di balik nama Sangkuriang dan Dayang Sumbi melekat dengan Gunung Tangkuban Perahu. Provinsi Jawa Barat dikenal akan sejumlah destinasi wisatanya yang beragam. Mulai dari ujung Genteng di pesisir pantai selatan, Candi Cangkuang yang historis, hingga Gunung Tangkuban Perahu. Selain menjadi salah satu objek wisata favorit, Gunung Tangkuban Perahu yang memiliki rupa stratovolcano ini juga memiliki fakta-fakta lainnya. Gunung ini adalah habitat bagi ragam flora dan fauna langka seperti 12 macam tanaman pakis, puspa, lemo, alan Jawa, macan tutul, dan macan kumbang. Gunung ini juga memiliki 9 kawah, 3 di antaranya menjadi favorit wisatawan untuk berendam air hangat. Legenda di balik terciptanya gunung ini pun menjadi salah satu kisah populer. Anda tentunya pernah mendengar tentang Sangkuriang. Sangkuriang merupakan salah satu legenda populer Indonesia sehingga diadaptasi dalam beberapa bentuk. Selain diceritakan kembali di dalam sejumlah buku, kisah Sangkuriang juga pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dengan judul yang sama pada tahun 1982 yang diperankan oleh Susana dan Cliff Sangra. Sangkuriang juga pernah menjadi subjek tugas mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, Telkom University, dan STT Garut yang diwujudkan dalam bentuk game. Salah satu adaptasi di tahun 2020, Indonesia Kaya bersama Art Suara Production mengisahkan kembali Sangkuriang dalam bentuk musikal yang dinarasikan oleh Chandra Satria dan turut diperankan Kika Namara. Kisah Sangkuriang terdiri dari sejumlah tokoh yang berandil besar dalam alur cerita. Pertama, tentu saja adalah Dayang Sumbi yang terlahir dari Wayung Hiang dan Raja Sungging Perbangkara. Wayung Hian adalah dewi yang dikutuk menjadi seekor babi hutan bersama dengan Tumang, dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing. Terlepas dari menjelmanya mereka menjadi hewan yang mengindikasikan sifat tercela di hayangan, keduanya menjadi sosok yang lebih baik dan bijaksana ketika berdiam di bumi. Dayang Sumbi sendiri digambarkan sebagai seorang gadis yang berparas rupawan dan berakal sehat sehingga bisa menolak pinangan anaknya sendiri. Raja Sunding Perbangkara diketahui sebagai sosok yang murah hati, sebab ia mengangkat Dayang Sumbi sebagai anaknya sendiri dan memelihara Tumang sebagai penjaga istana. Sangkuriang adalah karakter yang memiliki sifat penuh amarah dan gegabah sehingga kerap melakukan perbuatan tercela, bahkan menimbulkan malapetaka. Seperti apa kisah legendaris tentang Sangkuriang dan terbentuknya Tangkuban Perahu? Simak cerita lengkapnya berikut. Dayang Sumbi dan kecantikannya. Dahulu kala, ada sepasang dewa dan dewi hayangan yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi anjing yang bernama Tumang, dan sang dewi menjadi babi hutan bernama Wayung Hiang. Keduanya tinggal di dalam hutan. Suatu ketika, Wayung Hiang yang merasa kepanasan melihat ada air yang tertampung di pohon keladi dan langsung meminumnya. Ternyata, air tersebut adalah air seni Raja Sunding Perbangkara yang sakti. Setelah meminum air tersebut, babi hutan Wayung Hiang pun mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Raja Sunding Perbangkara yang mengetahui hal ini membawa bayi tersebut dan membesarkannya di istana. Ia menamainya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Para raja, pangeran, dan bangsawan semuanya saling berperang memperebutkan Dayang Sumbi. Melihat kejadian tersebut, Dayang Sumbi meminta izin ayahnya untuk mengasingkan diri. Demi kedamaian, Raja Sungging Perbangkara mengizinkan putrinya tinggal seorang diri di hutan, ditemani anjing bernama Tumang. Kelahiran Sangkuriang. Selama di pengasingan, Dayang Sumbi mengisi hari-harinya dengan menenun. Suatu hari saat sedang asyik menenun, peralatannya ada yang terjatuh. Karena malas mengambil, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa siapapun yang mengambilkan peralatan itu akan ia nikahi jika seorang pria, dan akan dijadikan saudara jika seorang wanita. Tidak lama kemudian, Tumang menghampirinya membawakan peralatan tersebut. Karena harus menepati janji, Dayang Sumbi pun menikahi Tumang. Dari pernikahannya, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Sangkuriang. Sama seperti kakeknya, Sang Raja, Sangkuriang juga gemar berburu di hutan. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Sangkuriang tidak pernah tahu bahwa Tumang adalah jelmaan dewa sekaligus ayahnya.
Sang Kuryang hanya menganggap bahwa Tumang adalah anjing peliharaan biasa. Kemarahan Dayang Sumbi dan kaburnya Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu Kijang karena Dayang Sumbi ingin memakan hati Kijang. Sang Kuryang pun pergi berburu bersama Tumang. Setelah lama menunggu dan tidak melihat satu ekor Kijang pun, Sang Kuryang mulai patah semangat. Tidak lama kemudian, Sang Kuryang melihat seekor babi hutan dan segera meminta Tumang untuk mengejarnya. Tumang yang biasanya semangat, saat itu tidak mau menuruti perkataan Sang Kuryang. Tumang mengenali babi hutan itu, Wayung Hian. Sang Kuryang pun menjadi marah kepada Tumang karena tidak mendengarkannya. Sang Kuryang lalu membunuh Tumang, mengambil hatinya, dan membawanya kepada Dayang Sumbi untuk dimasak dan dimakan. Setelah ibunya mencari-cari Tumang, Sang Kuryang akhirnya mengakui perbuatannya. Dayang Sumbi yang sangat marah memukul kepala Sang Kuryang hingga berdarah. Sang Kuryang pun menjadi marah dan sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Tumang dari dirinya. Ia lalu kabur dan mengembara sendiri. Setelah ditinggal Sang Kuryang, Dayang Sumbi pergi bertapa untuk memohon ampun kepada dewa atas kesalahannya. Para dewa memaafkan dan memberinya kecantikan yang abadi, sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat menua. Sang Kuryang jatuh cinta. Bertahun-tahun terlewati, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti karena terus berguru kepada orang-orang sakti yang ia temui selama mengembara. Dalam perjalanannya, tanpa sadar ia kembali ke tempat kelahirannya. Di hutan ia terpesona pada kecantikan seorang gadis tanpa menyadari bahwa itu adalah ibunya. Dayang Sumbi yang juga tidak menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya, membalas cinta Sang Kuryang. Keduanya jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Sebelum menikah, Sang Kuryang berniat untuk pergi berburu. Dayang Sumbi pun membantunya mengenakan ikat kepala. Saat itu, Dayang Sumbi lalu melihat bekas luka pukulannya dulu dan langsung mengenali Sang Kuryang. Dayang Sumbi menceritakan siapa dirinya kepada Sang Kuryang dan menolak untuk diperistri anaknya sendiri. Sang Kuryang yang dibutakan oleh hawa nafsu tidak percaya pada cerita itu dan tetap berniat meminang Dayang Sumbi. Permintaan mustahil Dayang Sumbi. Melihat kegigihan Sang Kuryang, Dayang Sumbi akhirnya memberikan syarat pernikahan yang dianggap mustahil. Ia meminta Sang Kuryang membendung Sungai Citarum dan membangun sebuah kapal yang besar hanya dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, barulah ia akan menikahi Sang Kuryang. Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Dengan kesaktiannya, ia memanggil makhluk halus untuk membantunya bekerja. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir berhasil, ia kembali berdoa kepada dewa meminta pertolongan. Dayang Sumbi lalu menebarkan kain putih dan memaksa ayam jantan berkokok. Makhluk halus yang mengira hari sudah pagi meninggalkan pekerjaan mereka. Merasa sudah dicurangi membuat Sang Kuryang marah besar. Sang Kuryang menendang kapal besar yang sudah dibuatnya sehingga jatuh tertelungkup. Kapal besar ini kemudian menjelma menjadi sebuah gunung, Gunung Tangkuban Perahu yang berarti perahu yang tertelungkup. Karena takut akan kemarahan Sang Kuryang, Dayang Sumbi terus berlari dan akhirnya menghilang di Gunung Putri. Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Moral cerita Sang Kuryang. Ada beberapa moral cerita yang bisa didapatkan dari cerita Sang Kuryang. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran akan membawa kebaikan di kemudian hari, sementara perbuatan curang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga dapat belajar untuk selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Jangan gegabah dan buru-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau kita sedang marah. Sama seperti Sang Kuryang yang seringkali bertindak dikuasai oleh amarahnya, dan pada akhirnya perbuatannya itu tidak mendatangkan kebaikan.